Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ma'alif rahimallahu nafa'a bihi fidarin amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilul batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Fatihah khusun ila Mbah Fadl Asnori Tuban konta sawasirahu wa nawarantur hawa insyaallah sayyilahu al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita akan melanjutkan ngaji tentang babat Tanah Jawa dengan kitab karangan dari ulama Nusantara Mbah Abu Fadl yang berasal dari Senori, Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan ini kita akan membaca pada halaman 18. Sebelumnya cerita yang terakhir yaitu menceritakan tentang dua orang sahabat atau dua orang keponakan dari Prabu Brawijaya yang diselamatkan oleh Arya Bungah untuk dikembalikan lagi ke Mojopahit. Begitu berada di Mojopahit, Raden Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat merasa kesepian, merasa bahwa tidak ada teman yang beragama Islam. Dia kemudian istilahnya sholat, njungkung, ruku, iktidal dan sebagainya bahkan diolok-olok oleh masyarakat Majapahit. Tetapi Sayyid Rohmat maupun Raden Rojo Pendito tetap melakukan sholat meskipun mereka sendirian berada di lingkungan masyarakat Buddha. Kemudian ada orang tua begitu yang beragama Buddha, yang begitu sesepuh senior lah, yang menyampaikan kepada orang-orang, mereka itu beribadah jangan diejek karena setiap orang itu mempunyai Tuhan masing-masing, mempunyai tata cara masing-masing, sehingga dengan kita tidak menertawakan, kita toleransi terhadap kepercayaan itu, ini akan lebih baik. Itu salah satu orang yang di akhir kalimat itu kemudian Mbah Fadl memberikan inspirasi bagi kita ya, bahwa dimanapun berada ketika waktunya beribadah kita tidak perlu malu kepada sesama manusia meskipun kita berada di tengah-tengah orang yang bukan Islam. Artinya demikian, misalkan kita berada di tengah-tengah daerah yang mayoritas non muslim, begitu ketika waktunya sholat ya tetap beribadah sholat. Baik hadirin, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita akan melanjutkan cerita. Ini menceritakan yang ke-18, ini kaitannya dengan kerajaan Pajajaran. Mulai Cempo sudah, kemudian kerajaan Kamboja sudah, kemudian kerajaan Majapahit sudah disinggung, dan kita akan coba baca bersama apa yang terjadi di kerajaan Pajajaran menurut Mbah Fadl atau Al-Musannif hadhil kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dzalika bi zamanin fi baladi Pajajaran malakun ismuhu Arya Banjar. Diceritakan di negara Pajajaran ada seorang raja yang bernama Arya Banjar. Wawa ibnu Malik Sangmundi. Wawa ibnu Malik Sangmundi Wangi. Beliau adalah putra dari Sangmundi Wangi. Wali Arya Banjar waladun ismuhu Arya Mentahun. Kemudian Arya Banjar ini mempunyai anak yang bernama Arya Mentahun. Wali Arya Mentahun bintun, seorang anak perempuan, ismuha Rondo Rondo Kuning ya. Agak susah ya membaca
nama Jawa kemudian diarabkan Rondo Kuning. Ini anak dari Arya Mentahun. Jadi Arya Banjar punya anak Arya Mentahun, Arya Mentahun punya putri yang namanya Rondo Kuning. Wali Rondo Kuning salah satu auladin wahum Aryo Galuh wa Aryo Tanduran wa Aryo Bunga ya, wa Aryo Baah atau patih dari Brawijaya ya. Siapa tadi itu? Rondo Kuning memiliki 3 orang anak. Yang pertama Aryo Galuh, kemudian Aryo Tanduran dan Aryo Bunga ya. Aryo Bunga ini yang menjadi patih atau wazir di Majapahit semasa kerajaan atau semasa Prabu Brawijaya. Wa wulida li Aryo Galuh salah satu auladin wahum Aryo Beriben. 3 orang anak. Aryo Galuh memiliki 3 orang anak. Yang satu namanya Aryo Beriben wa Aryo Aryo Tejo ya, Aryo Tejo angel mocone Aryo Tejo begitu wa Kitarub dan Kitarub ya. Kemudian si siapa tadi Aryo Galuh mempunyai anak 3 orang ini. Lah Kitarub ini guru dari Lembu Peteng ya. Gurunya dari salah satu anak Brawijaya yang dibuang karena istrinya dari kalangan jelata. Jadi berguru Kitarub ya ini nih. Lah wa wulida li Aryo Beriben. Nah, kemudian Aryo Beriben punya anak waladani 2 anak. Ahaduhuma ismuha Maduretno wal akhor Zakaron. Yang pertama perempuan namanya Maduretno dan yang kedua namanya atau laki-laki ismuhu Joko Kondar ya. Yang kedua Joko Kondar. Ini agak susah kita memetakan nama-nama ini. Apalagi nama-nama silsilah orang ini kalau nggak kita buat bagan atau flowchart ini agak susah ya. Apalagi istilahnya ini belum kita memikirkan atau kita belum mengingat-ingat misalkan geblake wong tua, geblake mbah dan sebagainya. Ini agak susah juga ini. Wali Aryo Tejo lan iku kedue Aryo Tejo waladani 2 orang anak wungsa perempuan ismuha Condrowati wa Zakaron dan anak laki-laki ismu Raden Syukur wali Kitarub salah satu auladin isna anathun aulahunna Nawang Syekh Wasani Raden Ayu Nawang Sasi. 2 mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan. Pertama Nawang Syekh yang menjadi istri Lembu Peteng tadi yang berguru, karena saking taatnya, saking ta'zim kepada gurunya, akhirnya dinikahkan kepada Nawang Syekh, anaknya Ki Joko Tarub, dan Ayu Nawang Sasi. Wasalifah dan anak ketiga itu Raden Ayu Tawang Arum. Nah, yang ketiga ini Raden Ayu Tawang Arum. Wa alam wa sayati irtibatu haula'i bihadil qissah. Nanti akan kita bahas lebih rinci beberapa nama yang telah disebutkan itu. Summa inna Sayyidah Rojo Pendeta. Kemudian diceritakan begitu bahwa Sayyid Rojo Pendeta wa Sayyid Rahmat iku arroda kepingin arrujua balik ila baladi Cempo, kembali ke negeri Cempah begitu. 5 takut dama zikruhu mimukosatil humumi wal ahzani. Ceritakan, ini sudah putus ya, yang Pajajaran hanya menyebutkan silsilah dan nama, tapi loncat ceritanya ini sistematika penulisannya kurang tahu ya, di model begini hanya menyebutkan silsilah nama, tidak turun Pajajaran ya. Pajajaran itu apa ya? Ada yang mengatakan bahwa Pajajaran ini adalah waris atau yang
memberi garis keturunan dari Mojopahit gitu. Jadi secara apa, ada salah satu versi, jadi secara apa ya, nasab begitu ini lebih apa ya, lebih tua Sunda atau lebih tua Pajajaran daripada Majapahit, sehingga ada yang mengatakan Majapahit tidak berani menyerang apa istilahnya Sunda, yang tidak berani menyerang Pajajaran karena secara nasab kalah, karena dikatakan Raden Wijaya berasal dari sana ya, dari pihak ibu kalau nggak salah. Sementara ketika ada versi lain, cerita lain yang mengatakan bahwa ketika terjadinya perang Bubat begitu, perang antara Majapahit dengan mana Pajajaran, ini saya kira adalah politisasi ya, politisasi dari Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara begitu. Padahal kalau diceritakan di situ pihak Pajajaran membawa apa, putri ya, putrinya untuk dijadikan permaisuri dari bagi Majapahit begitu, menjadi permaisurinya Prabu Hayam Wuruk begitu, karena Hayam Wuruk belum memiliki istri begitu. Kemudian pihak Pajajaran sepakat, pihak Sunda sepakat untuk mengirimkan putri ini untuk dijadikan istrinya Hayam Wuruk. Kemudian itu juga disertai bala pasukan itu ya, sekitar 100 orang prajurit begitu. Kemudian prabunya ikut, kemudian putrinya juga ikut. Nah, tetapi ketika berada di Bubat begitu, kira-kira di daerah Lamongan ya kalau nggak salah, berada di Lamongan begitu, keinginan Pajajaran ingin dijemput oleh pihak Majapahit gitu loh. Rombongan ini berkemah di Mojopahit, apa istilahnya, supaya dijemput apa rombongan ini ya, karena sebagai. Nah kemudian yang bertugas menjemput adalah Patih Gajah Mada. Ketika Patih Gajah Mada ingin menjemput, lah ini ada muncul trik atau apa ya, ini ada yang mengatakan ini adalah triknya Gajah Mada untuk ini. Jadi inginnya bahwa Pajajaran ini menyerahkan putri sebagai apa, serahan atau sebagai tawanan perang yang berarti bahwa Pajajaran ini takut dengan Majapahit. Tetapi pihak Pajajaran tidak mau. Yang namanya kalau orang besanan itu kan levelnya sejajar ya, levelnya sejajar. Maka apa ya, pihak Majapahit harus mau untuk sejajar begitu dengan kerajaan Pajajaran. Tetapi lagi-lagi bahwa yang dianggap di sini adalah Gajah Mada yang memberikan politik dengan ini sebagai seserahan, berarti secara tidak langsung Pajajaran takluk di Majapahit. Inilah yang kemudian terjadi apa ya, istilahnya Pajajaran tidak mau, sehingga mempertahankan apa ya, mempertahankan kewibawaan, mempertahankan kehormatannya agar tidak takluk kepada Majapahit. Begitu ditumpas habis karena tidak siap, memang hanya membawa 100 orang prajurit, sementara Gajah Mada lengkap dengan pasukannya, terbunuh semuanya. Kemudian sang putri melihat ayahnya, melihat punggawa kerajaan dan para prajurit dibantai oleh Majapahit, maka melakukan bela pati ya. Akhirnya dengan cara bunuh diri, akhirnya semua rombongan apa istilahnya Pajajaran ini meninggal semua. Nah inilah saya kira ada yang mengaitkan ini dengan semacam mitos begitu ya. Orang Jawa tidak boleh dalam arti ya, orang Sunda tidak boleh menikah, khususnya perempuan begitu, tidak boleh menikah dengan orang Jawa karena mengaitkan dengan ini. Bahkan saking dendamnya dengan Gajah Mada begitu, sampai-sampai Jawa Barat tidak pernah memakai nama jalan Gajah Mada karena dianggap sebagai seorang pemberontak ini Gajah Mada. Padahal di buku ini Gajah Mada kita anggap sebagai seorang pahlawan. Tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah sejarah kelam yang perlu kita baca bersama-sama, entah mana yang betul, versi mana, versi
Pajajaran ada versinya, versi mana Majapahit juga ada versinya, semuanya ada versinya, mana yang betul. Cuma secara garis besar yang saya sampaikan tadi berdasarkan beberapa literasi yang telah saya baca. Baik hadirin sekalian, saya lanjutkan begitu. Ketika Raden Rojo Pendito dan Said Rohmat, ya, putra dari Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi yang menikahi putri Raja Cempa begitu, berada di Majapahit, nggak kerasan karena melihat tidak ada orang Islam sama sekali di tanah di Majapahit. Bahkan secara umum di Jawa tidak ada Islam, sehingga ketika melakukan sholat, puasa, ritual itu sering diejek oleh orang-orang Majapahit. Akhirnya dia nggak kerasan pengen pulang, kemudian pamit kepada Prabu Brawijaya gitu. Fa'akhbaro li Malik Brawijaya bima arodahu famani'a huma minar rujui. Tapi Raja Brawijaya mencegahnya. Wa qala lahuma inna faraqakuma aliyya li azizun fala tarji'a ila baladikuma fa in kuntuma aradtuma an tatawallaya al-wilayata walayatakuma amarodatan ma'aroda tamahu min wazawatin auroya satin mudiriyatin auriyasatin nahiyatin wa in kuntuma aradtuma at-tazawuja fa'akhtara min syi'tuma min banatil wazara wal umara wa innama mana'tukuma minal ruju ila baladi kama li'anni sami'tu anna malikil hindustani qatala baladakum balada Kopeng gitu. Jadi setelah Sayyid Rojo Pendito dan Raden Rahmat meminta izin kepada Brawijaya, kemudian dicegah oleh Prabu Brawijaya, jangan pulang gitu loh. Saya akan memberikan tanah perdikan, tanah kekuasaan begitu. Bila engkau menghendaki menikah, carilah perempuan-perempuan anaknya patih, anaknya menteri, silakan mana yang kalian inginkan gitu lah. Ini diajangi ombo oleh Prabu Brawijaya gitu. Lah, jangan kau pulang, saya mendengar karena Raja Hindustan ini mulai melakukan ekspansi begitu, sudah mulai membunuh di daerah Kopeng gitu ya. Kopeng ini mana saya kurang tahu ini. Saya cari di Google Map ini nggak ketemu nama Kopeng. Saya lanjutkan. Kopeng wa Kalkuta wajiri wa Malibar. Jadi mulai Kopeng, Kalkuta, Jiri dan Malibar. Wa mahaulahu dan sekitarnya. Ini Hindustan sudah mulai melakukan ekspansi untuk itu. Jadi Prabu Brawijaya sangat khawatir apabila dua orang keponakannya itu kembali ke Cempa, ke Vietnam begitu. Walam yabqa balaghatu min tilkal baladi illa khadha tahta qahrihi illa baladi Cempo. Semuanya tunduk kecuali negara Cempa. Fa innahul an fi isna'il qital ma'al Hindustani lam adri ma akhirahu. Semua negara-negara itu tunduk kepada Hindustan begitu kecuali Cempo, kecuali negaramu gitu, maksudnya negara asalmu Cempo. Makanya saya khawatir, kurang tahu apakah Cempo ini sudah tunduk ataukah belum. Makanya saya Prabu Brawijaya gitu mencegahmu untuk pulang gitu. Ini keinginan dari Prabu Brawijaya. Falamma sami'a kalama Brawijaya wa ra'aya syiddatun ma'anahu ma'ruju ata'ahu fil maqami fi Majapahit. Tsumma ba'da dzalika zawajahuma. Kemudian karena keinginan menolak istilahnya
ditahan untuk pulang begitu, maka akhirnya lulut hatinya Raja Pendito maupun Sayyid Rohmat. Jadi akhirnya dia menetap di situ dan menikah di sana. Wa amma Sayyidu Raja Pendito fazawajahu bibinti Arya Beriben. Kemudian Raja Pendito menikahi putrinya Arya Beriben dari Raja Pajajaran tadi, dari galur Pajajaran. Allati ismuha Maduratno fi baladi Ris tsumma takhoda darofi Qaryatin. Kemudian mengambil daerah di sana. Yuqalu laha Sinabon. Sinabon. Ini kurang tahu daerah mana. Ini kayaknya di daerah Madura ini. Wa amma Sayyidur Rahmat, adapun Sayyid Rohmat, fazawajahu bibinti Arya Tejo alladhi ismuha Raden Ayu Condrowati. Sementara Sayyid Rohmat menikahi anaknya Arya Tejo, sama-sama keturunan Raja Pajajarannya. Kalau tadi si Raja Pendito menikahi putranya Arya Beriben, sementara kalau si Sayyid Rohmat menikahi anaknya Arya Tejo yang bernama Raden Ayu Condrowati gitu. Sumatakhoda darofi Qaryatin, kemudian mengambil sebuah tempat di desa. Yuqalu laha Ngampel Dento, kemudian bertempat di Ampel Denta. Au Ngampel Kadieng min Kuro Surabaya, dekat dengan daerah Surabaya. Surabaya itu Jawa Timur, guys. Kalau nggak tahu Surabaya, saya pernah ke Surabaya. Wa ma Abu Hurairah, sementara pembantunya Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan Abu Hurairah? Fatau zawaja bi imratin min qaryati Tenggrian. Angel mocone, guys. Basa Jawa diarabkan, jadi agak susah ini mengarabkan. Min qaryati Tenggrian ya. Ismuha Samirah binti Husain. Namanya Samirah bin Husain. Abu Hurairah atau pembantunya Raja Pendito dan Sayyid Rohmat ini menikah dengan seorang perempuan namanya Samirah. Wa kasabahuma ziyaratan qat'i fa kana Abu Hurairah yaqtafahu wa ya tahallajau wa kullu yawmin ihda qatana li Sayyid Rohman li takhudha fatalayatun li misbahil masjidi walidha sammahu Sayyid Rohmah biki agung kapas. Sehari-hari yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah bertani kapas. Kemudian si istrinya Samirah yang bagian memintal lah. Kemudian kapasnya itu dikirimkan ke Ampel itu ya, dikasihkan kepada atau dijual ke Raden Rahmat untuk sebagai kapasnya, sumbunya minyak ya, sumbunya lampu masjid gitu ya. Kemudian sehingga karena ini, gara-gara ini, kemudian samahu Sayyid Rohmat biki agung kapas. Jadi kemudian terkenal nama istilahnya Abu Hurairah dengan nama Biki Agung Kapas. Terkenal karena apa? Kerjaannya menanam kapas, kemudian dijual ke Ampel kepada Sayyid Rahmat untuk itu. Wataba Sayyid Rahmat rajulun min ahli Majapahit ismuhu Wirojoyo wa huwa raisul qaryah fa amarahu Sayyid Raja Pendito bi amalil hidadah. Kemudian diikuti Raden Rahmat, diikuti oleh seorang laki-laki dari Majapahit yang bernama Wirojoyo, merupakan dia kepala desa ya, lurah gitu lah, petinggi lah. Kemudian Sayyid Rahmat memintanya untuk sebagai tukang pandai gitu ya. Tukang pandai itu urusan perbesian lah. Nah, ini diserahkan kepada yang namanya Wirojoyo. Summa anna Sayyid Raja Pendito wulidalau salah satu auladin wahum Haji Usman wa Usman Haji wa Nyahi Ayu Gede Tondo
pernikahan Rojo Pendito dengan siapa tadi? Rojo Pendito menikah dengan anaknya, ini siapa? Agak lupa tadi. Maduretno ya, anaknya Aryo Briben, memiliki 3 orang anak, namanya Haji Usman Haji, dan apa ini? Nyai Ayu Gede Tondo. Wa Ahmad Sayyid Rahmat fawalada lahu min Raden Ayu Condrowati. Adapun Sayyid Rahmat dari hasil pernikahannya dengan Ayu Condrowati, khamsatu auladin, memiliki 5 orang anak. Siapa itu? Yang pertama As-Sayyidah Syarifah, wa Sayyidah Mutmainah, wa Sayyidah Khafsah, wa Sayyid Ibrahim, wa Sayyid Qasim. Memiliki 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Summa tazawwaja imro'atan ismuha Maskarimah. Kemudian dia menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Maskarimah binti Kibang Kuning. Anaknya Kibang Kuning. Wa widalahu minha bintani ahaduma. Dari pernikahan yang kedua dengan Mas Karimah ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama Murtiyah wa ukhra Murtiyah dan Murtasimah, perempuan lagi. Wa haula'i kulluhum yatallamuna ulum syari'ah min abihim. Hadza makana min amri Sayyid Rojo Pendito wa akhihi Sayyid Rahmat. Itu merupakan cerita dari Rojo Pendito dan Sayyid Rahmat gitu. Dilanjut apa sudah ya? Barangkali cukup apa ya cerita ini. Kita besok akan melanjutkan ke halaman 21. Jadi jangan banyak-banyak karena malam ini saya mau lembur nggarap rapot ini, karena hari Jumat rapotan dan rapot saya belum selesai. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Pengajian yang singkat dan sederhana ini yang menguri-nguri kebudayaan atau nguri-nguri sejarah tentang kejadian babat tanah Jawa. Mudah-mudahan puasa besok dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan berikutnya dan berikutnya lagi kita dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.